Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan salam hormat kepada Ibu Ronatumir Maulid C. Simorangkir SEMM selaku dosen pengampu Corporate Social Responsibility. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari program CSR terhadap masyarakat dan perusahaan. Yang dibantu oleh teman-teman saya, ada saya sendiri, Muhammad Bintang Raffi Topan, Muhammad Naufal, Anwar Saidi, Farel Dafais, Rauf Aryo, Meli Widya, dan Aldorino Putra Raharja. Dampak sosial dan ekonomi dari program CSR. CSR memberikan dampak sosial yang besar bagi masyarakat. Program CSR dapat meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan fasilitas umum, bantuan pendidikan, penguatan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Melalui pelatihan UMKM, pemberian modal, dan pendampingan usaha, masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu menciptakan sumber penghasilan baru. Program sosial juga mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, sehingga tercipta iklim sosial yang harmonis. Dari sisi ekonomi, CSR membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan usaha masyarakat, peningkatan pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja. CSR membantu memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama di masa sulit seperti pandemi. Dampak CSR terhadap masyarakat yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, fasilitas umum. Yang kedua ada memperdayakan masyarakat melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, dan pendampingan. Yang ketiga ada menciptakan peluang ekonomi, UMKM, modal usaha, lapangan kerja baru. Yang terakhir itu memperkuat hubungan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Dampak CSR terhadap perusahaan. Yang pertama, reputasi meningkat, perusahaan dipandang peduli dan bertanggung jawab. Yang kedua, hubungan dengan stakeholder lebih kuat, masyarakat, pemerintah, investor. Yang ketiga, keunggulan kompetitif, yaitu loyalitas pelanggan meningkat. Yang terakhir itu mitigasi risiko dan efisiensi biaya seperti lingkungan, energi, dan pengelolaan limbah. Indikator keberhasilan suatu program CSR. Yang pertama, aspek sosial. Kesejahteraan masyarakat meningkat, perubahan perilaku positif. Yang kedua ada aspek ekonomi, pendapatan masyarakat naik, lapangan kerja bertambah melalui program CSR. Yang ketiga ada aspek lingkungan, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Yang terakhir itu aspek reputasi perusahaan, reputasi dan citra meningkat, loyalitas karyawan terjaga. Metode evaluasi CSR yang pertama, Social Return on Investment (SROI), mengukur nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan program menggunakan 8 prinsip. Pelibatan pemangku kepentingan, pahami perubahan, nilai perubahan yang penting, catat poin-poin yang bersifat material, jangan overclaim, transparan, verifikasi hasil, be responsif. Selanjutnya, indeks kepuasan masyarakat atau IKM. IKM mengukur dua hal, yaitu tingkat kepentingan program CSR dan tingkat kepuasan program CSR yang dihasilkan perusahaan. Yang terakhir itu indeks kepuasan masyarakat, mengukur dampak CSR terhadap internal, terhadap motivasi dan kepuasan karyawan. Meningkatkan indeks kepuasan karyawan melalui program CSR internal dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada metode evaluasi CSR. Yang pertama ada Customer Retention Rate. Ketika perusahaan menyelaraskan upaya CSR mereka dengan inisiatif lokal atau global yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan keyakinan pelanggan sejalan dengan perusahaan tempat mereka membeli. Konsumen akan secara aktif merekomendasikan produk terpercaya dan melakukan iklan gratis untuk perusahaan tersebut. Dan mereka akan tetap loyal kepada perusahaan. Selanjutnya ada Revenue Growth. Menghitung tingkat pertumbuhan pendapatan perusahaan Anda setiap tahun adalah cara yang sangat berharga untuk menentukan apakah inisiatif CSR perusahaan berjalan sebagaimana mestinya. Semakin inisiatif CSR suatu perusahaan diterima oleh konsumennya, semakin besar pula keinginan konsumen untuk membelanjakan uangnya untuk perusahaan tersebut. Selanjutnya studi kasus. Dampak sosial dan ekonomi dari program CSR Bank Sleman pada tahun 2020 khususnya selama masa pandemi. Pada masa pandemi, banyak masyarakat mengalami tekanan ekonomi dan sosial untuk menjaga ketahanan masyarakat. Bank Sleman menjalankan berbagai program CSR yang berfokus pada UMKM, dukungan sosial, kesehatan, serta pemberdayaan komunitas. Program utama yang dilakukan yaitu pertama ada kemitraan UMKM. Program ini bertujuan membantu pelaku UMKM agar tetap bertahan di tengah menurunnya aktivitas ekonomi. Bantuan yang diberikan ada modal usaha, gerobak angkringan, peralatan usaha lainnya.
Tujuan utamanya itu menjaga keberlangsungan usaha kecil agar tetap beroperasi dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua itu program sosial. Program ini difokuskan untuk membantu kelompok masyarakat yang rentan selama pandemi. Bantuan yang diberikan ada sembako untuk kebutuhan dasar, beasiswa bagi pelajar yang terdampak, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Maka dari itu, Bank Sleman tidak hanya berfokus pada ekonomi, tapi juga memberikan perhatian pada kesejahteraan sosial dan kondisi tempat tinggal masyarakat. Selanjutnya yang terakhir itu program cadangan bencana. Selama pandemi, aspek kesehatan menjadi perhatian utama. Karena itu Bank Sleman menyediakan berbagai kebutuhan kedaruratan seperti masker dan APD, fasilitas cuci tangan, edukasi terkait pencegahan COVID-19. Tujuan utamanya itu mendukung upaya kesehatan masyarakat agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Dampak pada masyarakat yang pertama, UMKM bertahan dan membuka peluang usaha baru. Keluarga rentan terbantu lewat sembako dan rumah layak huni. Akses pendidikan meningkat melalui beasiswa. Yang terakhir, kesadaran kesehatan meningkat melalui APD dan fasilitas cuci tangan. Dampak pada perusahaan. Yang pertama, reputasi meningkat dan kepercayaan publik bertambah. Hubungan dengan stakeholder semakin kuat. Yang terakhir, realisasi CSR mencapai 88,57%, menunjukkan tata kelola yang efektif. Evaluasi keberhasilan CSR Bank Sleman pada tahun 2020. Meningkatnya citra dan reputasi perusahaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi UMKM, memberikan akses pendidikan, mendukung kesehatan masyarakat pada masa pandemi, dan yang terakhir meningkatnya kepercayaan dari stakeholder. Secara keseluruhan, CSR Bank Sleman 2020 dapat dikatakan berhasil karena program-programnya memberikan manfaat dua arah, baik bagi masyarakat maupun perusahaan, dan mampu menjawab tantangan pandemi secara efektif dan keberlanjutan. Kesimpulannya, Corporate Social Responsibility atau CSR bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sosial perusahaan, tapi juga berfungsi sebagai strategi kunci untuk membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menciptakan nilai jangka panjang. CSR berperan penting dalam mendukung masyarakat, melindungi lingkungan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.